Terima kasih seluruh peserta webinar JDM 2020, teman sahabat sekalian, para senior dan para guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat berjumpa di seksi workshop Learn from the Expert 8, Diabetes and Pregnancy, yang akan menampilkan dua pembicara. Yang pertama nanti akan tampil Prof. Sarwono dengan materi Pregnancy and Type 2 Diabetes, Preparation and Management. Disusul saya sendiri akan menyampaikan Transgenerational Cycle of Diabetes, Management of Post-Delivery Gestational Diabetes. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Prof. Sarwono untuk menyampaikan materinya. Waktunya 20 menit, Prof. Oke, mengenai pregnancy in type 2 diabetes, persiapan dan pengelolaan. Nah, kita tahu kalau di Amerika, diabetes dengan pregnancy itu didapatkan kurang lebih 2-10%. Dan kebanyakan diantaranya adalah gestational diabetes, 90%. International Diabetes Federation memperkirakan bahwa 1 di antara 7 kelahiran itu dipengaruhi oleh gestational diabetes. Di Indonesia jarang penelitian itu. Kita mendapatkan angka lama ini masih zaman Sullivan Mahan ya, antara 1,9 sampai 3,6 kehamilan ada bersama dengan gestational diabetes. Dan ada suatu studi di Makassar bahwa 40-60% orang-orang yang gestational diabetes berikutnya 6 tahun berikutnya akan menjadi diabetes atau impaired glucose tolerance. Nah, bagaimana patofisiologi gestational diabetes? Suatu kehamilan normal itu menunjukkan adanya insulin resistant yang merupakan suatu physiologic insulin resistant. Karena pengaruh-pengaruh hormon-hormon kehamilan, human chorionic gonadotropin, ya, human placenta lactogen, dan hormon-hormon anti-insulin yang lain, terjadi keadaan accelerated starvation, ada hipoglikemi lebih rendah gulanya, hipoalalinemi, hiperketonemia, dan pada sesudah makan gula darah akan naik. Semua itu adalah karena pengaruh hormon tersebut dan ditujukan untuk meyakinkan bahwa si janin mendapat masukan makanan yang cukup. Jadi adanya kelainan hormonal tadi yang makin meningkat pada late pregnancy, ya, kalau pankreatik sel beta cukup kompensasinya, maka tidak terjadi GDM. Pregnancy menjadi normal. Tapi kalau kompensasinya tidak memadai, maka akan terjadilah yang kita sebut gestational diabetes. Nah, hiperglikemia dan pregnancy itu ada dua keadaan yang agak berbeda. Ya. Yang satu yang sebelumnya sudah diabetes, kemudian menjadi hamil, ya, ini biasa disebut pre-gestational diabetes, tapi ya sama juga, diabetes in pregnancy juga, nanti kita lihat. Dan ini definisi lama, gestational diabetes, diabetes atau hiperglikemia, atau glucose intolerance, berbagai derajat, yang diketahui pertama saat kehamilan. Ini definisi dahulu,
ya. Dan kemudian kalau sudah delivery, dilakukan tes lagi, baru dilihat apakah betul diabetes, apakah menjadi normal, dan sebagainya. Itu definisi lama. Untuk screening ada berbagai macam. Yang pertama yang Sullivan-Mahan. Ini 2 step. Yang pertama dengan screening 50 gram glukos, kalau di atas 150 maka diteruskan. Dengan yang kedua tes dengan 100 gram dengan angka-angkanya adalah angka-angka yang ini. Ini angka keramat ya. Karena si Sullivan ini mendasari angka-angka ini untuk prediksi bahwa 15 tahun yang akan datang orang tersebut akan menjadi diabetes. WHO pada tahun 80-an ya pada waktu mendefinisikan diabetes tidak mempunyai definisi untuk gestational diabetes. Jadi gestasional definisinya sama dengan diabetes yang lain. Ya. Hanya pada waktu kehamilan, baik diabetes ataupun impaired glucose tolerance dikelola sebagai diabetes. Nah, Perkeni ini mengikuti WHO, yang dahulu ya, Perkeni yang dahulu. Jadi kalau di atas 200 DM gestasi ini yang pada waktu kehamilan, kalau di bawah 140 normal, di tengahnya gestasi. Amerika bingung dia macam-macam caranya. Mereka masih mempertahankan yang Sullivan, tapi kemudian dimodifikasi. Kita lihat Sullivan ini dengan 2 step, ya angka-angkanya ini. Ya. Kemudian NDDG dan Carpenter-Houston itu memodifikasi. Angka yang dulu dipakai pemeriksaan ortotoluidin diubah dengan yang belakangan memakai laboratorium glukos oksidase. Angkanya berubah, ya, tapi masih dengan 2 step. Ini International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group. Ini ngikuti WHO 75 gram, ya, karena kalau 100 gram itu nggak enak, ya. Bisa muntah-muntah nggak keruan. Ya. 75 gram, tapi angka-angkanya dia masih memakai angka-angka seperti Houston, yang dasarnya adalah angka-angka Sullivan yang didasari atau didapatkan dari prediksi untuk kapan 15 tahun lagi menjadi diabetes. Ya. Nah, kemudian mereka masih berkutat ini di Amerika, ya berbagai macam, sampai pun belakangan tahun 2015 ada masih menganut 2 macam. Ada yang pakai 75 gram, ada yang pakai 100 gram. Nah, WHO yang tadinya tidak menentukan kriteria untuk gestational diabetes, pada tahun 2013 dia 75 gram tetap pakai yang biasa, tetapi angkanya mengikuti angka-angka IADPSG. Jadi kriteria WHO baru sejak 2013 yang kita ikuti sampai saat ini. Nah, ini 2013 ya. Hiperglikemi yang pertama kali diketahui pada waktu kehamilan itu bisa dibagi 2. Ada diabetes mellitus in pregnancy dan ada gestational diabetes. Gestational ini yang belum diabetes, tidak memenuhi syarat diabetes, tapi juga tidak normal. Karena tidak normal, dia mempunyai risiko yang lebih besar untuk kelainan akibat kehamilan tersebut. Nah, yang namanya diabetes in pregnancy, ya tadi diketahui pertama saat diabetes, dan memenuhi syarat diagnostik diabetes. Jadi mungkin gula darahnya di atas 126 puasa, atau kalau TTGO dengan 75 gram di atas 200, atau di atas 200 dengan simptom. Jadi ini diagnostik diabetes. Nah, sedangkan yang disebut gestational diabetes mellitus, kalau memenuhi syarat yang ini, ya, jadi tidak memenuhi syarat diabetes, tapi tidak normal. Jadi gula darah puasa antara 92 sampai 125, 1 jam 180, 2 jam antara 153 sampai 199. Ya. Kalau di bawah, di atas 199 kan diabetes. Ya. Nah, hiperglikemia dan pregnancy itu
ada dua macam, ya. Diabetes yang sudah hamil dahulu atau pragestasi seperti tadi di depan sama. Lalu hiperglikemia yang pertama kali diketahui saat hamil, ini bisa diabetes mellitus in pregnancy, bisa juga gestasional diabetes. Pengelolaannya sama, hanya berbeda pada variasi kesulitannya. Ya. Jadi di sini hiperglikemia in pregnancy itu bisa karena pada waktu hamil, ya, ini in pregnancy, bisa diabetes in pregnancy, bisa juga gestational diabetes. Ini WHO nih. Nah, yang diabetes in pregnancy itu sebetulnya ada yang pre-gestasional yang sudah diabetes sebelumnya, dan ada yang benar diketahui pada waktu saat hamil sekarang ini, ya, saat hamil baru diketahui. Itu yang disebut tetap juga diabetes in pregnancy. Pengolahannya sama seperti saya katakan tadi. Ya. Apa sih dampak DMG? Dampak jangka pendek adalah pada ibu bisa preeklamsi, persalinan yang sulit, memerlukan operasi. Ya. Dampak jangka panjang bisa menjadi diabetes 15 tahun, 10-15 tahun berikutnya, ataupun prematur penyakit jantung koroner. Ya. Pada bayi dapat terjadi berbagai macam yang meningkatkan angka kematian bayi. Ya. Ada distosia, ada hiperbilirubinemia, ada hipoglikemi, ya, dan pada jangka panjang juga dapat memungkinkan kejadian obesitas ataupun diabetes dan hipertensi dan PJK pada bayi pada waktu menjadi dewasa. Jadi ini morbidity maternal risk dan ada fetal risk. Hampir sama dengan tadi, hanya di sini lebih lengkap, ya, preeklamsia, kemudian diabetes, kemudian adanya ketoasidosis, adanya infeksi saluran kemih dan sebagainya. Untuk fetal tadi berbagai hal yang meningkatkan perinatal mortality dan morbidity. Nah, risiko untuk terjadi diabetes gestasional itu ada misalnya di bawah ini, obesitas, ada yang keturunan diabetes, ada yang pernah glucose intolerance, atau ada riwayat persalinan atau kehamilan yang tidak baik atau makrosomia. Ini merupakan high risk. Nah, kalau ada lebih dari satu kriteria macam-macam ini, maka pemeriksaan harus segera dikerjakan. Nah, salah satu kriteria untuk orang Indonesia itu bersama-sama dengan Hispanik dan Aborigin merupakan suku atau etnik dengan risiko GDM yang lebih besar. Ya. Karena itu kalau ada satu saja itu sudah kita anggap risiko tinggi. Jadi memerlukan segera pemeriksaan screening. Sedangkan kalau tidak ada riwayat apa-apa, apalagi muda, maka screening tidak diperlukan. Ya. Kalau di tengahnya, screeningnya bukan pada pemeriksaan pertama, tapi pada 24-28 minggu, di mana hasil CDM-nya dapat tertangkap paling tinggi. Nah, jadi setelah screening dikerjakan, maka hasilnya bisa DM kalau memenuhi syarat ini, syarat diabetes yang biasa ini. Ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat diabetes dan memenuhi syarat fasting blood glucose antara 92, 126, 125, OGTT lebih dari 180 jam pertama dan jam kedua ini, maka kita diagnostiknya adalah gestational diabetes. Ini langkah-langkah diagnostik, ya. Pada wanita hamil, pada antenatal visit yang pertama, kita sudah menganjurkan pemeriksaan screening untuk GDM, untuk gestational diabetes. Screeningnya dengan fasting plasma glucose. Kalau di atas 92 artinya normal, maka nanti diulang pada waktu 24-28 minggu. Kalau di atas 126 fastingnya, artinya termasuk diabetes. Jadi dikonfirmasi kalau memang diabetes, maka dia masuk diabetes mellitus
in pregnancy. Nah, kalau di antaranya 92 sampai 125, maka segera dilanjutkan dengan OGTT. Di sini tadi fasting, kalau di sini tidak dilanjutkan, kalau di kanan juga tidak dilanjutkan, kalau di antara ini dilanjutkan dengan tes toleransi glukosa oral dengan 75 gram. Hasilnya bisa normal, ya. Kalau normal, maka dia akan diulang lagi pada waktu 24-28 minggu. Ya. Kalau misalnya di atas 200, maka dia menjadi diabetes. Dan kalau yang di sini kita sebut diabetes gestasional. Ya. Pengelolaannya sama, walaupun diketahui sudah diabetes atau diabetes gestasional, atau baru diketahui diabetes gestasional. Setelah 24-28 minggu, pengelolaannya sama saja. Nah, untuk pengolahan itu sangat penting perencanaan. Kalau sudah diketahui diabetes, maka harus dikendalikan baik sebelum hamil. Ya. Karena kita tahu makin tinggi A1C-nya pada waktu mulai hamil, maka komplikasi congenital malformation makin tinggi. Ini HB di atas 10, 23,5%. Sayangnya keadaan-keadaan yang tadi pre-operatif atau preparation sebelum hamil tidak terlalu sering dikerjakan. Ya, ini di luar itu cuma 38%. Ya. Yang dites cuma 40%, jadi banyak yang miss gestational diabetes. Nah, bagaimana pengolahannya? Pengolahannya mirip dengan DM biasa, sama persis, hanya bedanya ini harus cepat. Karena hamil cuma 9 bulan, waktunya cuma sedikit. Untuk mencegah berbagai komplikasi pada janin, ini harus segera dinormalkan. Ya. Jadi dalam keadaan kehamilan, visit harus lebih sering, ya. Glycemic control harus lebih bagus agar didapatkan hasil yang baik. Jadi goalnya adalah harus mengedukasi pasien sehingga mengerti betul mengenai pengaruh gula darah yang tidak baik terhadap kehamilannya, dan kemudian selalu harus normal terus pada waktu hamil supaya mencegah komplikasi. Dan untuk itu memerlukan monitoring lebih ketat, termasuk gula dan termasuk NPP dan juga A1C. Nah, ini pengolahan baik yang diketahui dari awal sudah diabetes, jadi diabetes in pregnancy, ya ini semua waktu hamil nih ya, diabetes in pregnancy, atau diketahui gestational diabetes pada waktu pemeriksaan pertama, ataupun diketahui gestational diabetes pada waktu pemeriksaan yang 24-28 minggu, pengolahannya sama saja. Ya. Antenatal harus mulai dengan medical nutrition therapy, exercise, dan kemudian obat. Ya. Hypoglycemic oral tidak terlalu dianjurkan, tapi ada juga yang memakai. Ya. Insulin yang dianjurkan adalah human insulin. Ya, untuk yang analog, walaupun ada yang menganjurkan, tapi itu semua yang analog masih kategori C. Jadi sebetulnya lebih baik yang human. Ya. Kemudian standarnya harus pakai 95 sampai 120. Ya. Kemudian sesudah persalinan harus dilaksanakan, harus diperiksa lebih lanjut yang nanti akan dibicarakan oleh Dr. Suharko. Jadi pengolahan bisa non farmakologis, ya, pengaturan makan dan kegiatan jasmani. Ini perlu konsultasi dengan dietitian untuk mengatur makanannya. Yang penting ada tambahan kalori untuk janinnya. Ya. Farmakologis ada yang memakai obat hypoglycemic oral, ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi umumnya memakai insulin. Kita menganjurkan memakai insulin. Dan pada waktu pengolahan untuk kehamilannya perlu dikelola bersama-sama SPOG, dan untuk anaknya dikelola bersama-sama spesialis anak. Ya. Nah ini dietnya sama dengan diet DM biasa, cara perhitungannya hanya ditambahkan 300-400 kalori untuk perkembangan janin.
Physical activity juga sejauh yang diperkenankan, dianjurkan untuk diabetes gestasional. Kalau obes tentu ada restriksi juga, tetapi tidak harus berat badannya turun segera. Biasanya anjuran berat badan sekitar 12 kg selama hamil. Antara 10 sampai 14 itu ya bagus. Jangan berlebihan, tapi juga jangan kurang. Ini physical activity tetap dianjurkan, kecuali kalau kontraindikasi. Ini berjalan, bisa berenang, bisa olahraga ringan. Ini nanti bisa ditanyakan pada obstetrician-nya yang tidak memperburuk kehamilannya. Nah, bagaimana gulanya? Jadi gestational diabetes, kalau fasting plasma glucose lebih dari 130, langsung insulin. Ya. Kalau kurang dari 130, bisa mulai dengan planning makanan, tapi cepat. Ya. Kalau terkendali, tadi 95 dan 120, maka continue meal planning. Tapi kalau masih ada yang tidak memenuhi syarat, maka anjurannya adalah insulin. Di samping meal planning juga insulin. Ya. Jadi di sini pengolahan obstetricsnya. Ya. Tadi diet terapi harus self-glycemic profile, kemudian pengolahan diabetes. Ya. Kalau bagus, maka bisa diteruskan. Ya. Tapi kalau misalnya berat badannya meningkat, maka mungkin lebih baik dengan insulin. Ya. Kalau bagus terus, maka pada waktu akhir kehamilan bisa dilakukan stress test, non-stress test ya dengan kardiotokografi. Nah, kalau pakai insulin, biasanya 32 minggu bisa dilakukan stress test, ya, kardiotokografi. Kalau perlu bisa kehamilan diselesaikan ya dengan pematangan dan sebagainya. Tapi kalau bagus tetap bisa diteruskan sampai 40 minggu. Nah, ini angka rata gula darah kita, angka-angka kita sendiri pada waktu orang hamil non-DM. Ini lebih rendah daripada normal, daripada tidak hamil. Ya, ini yang tidak hamil, wanita tidak hamil. Ini wanita yang hamil lebih rendah. Angka-angka ini mirip dengan tempat-tempat lain. Ya, memang kehamilan tidak dikatakan akibat keadaan yang accelerated fasting, gula darah menjadi lebih rendah pada waktu hamil. Ya. Nah, bagaimana anjuran kendali? Kita menganjurkan 105, 120. Ya. Tadi seperti angka-angka yang kita dapat segitu sama dengan hamil normal. Ini sesuai dengan anjuran beberapa tempat lain yang juga bisa berbeda-beda. Ada yang 120, ada yang 130, ada yang 95, kita pakai 105, 120. Bagaimana mengenai metformin dan diburit? Ya? Dua-duanya dapat melewati sawar plasenta. Sehingga harus diperhatikan juga pengaruhnya terhadap janin. Ya. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa masih bisa ada tempatnya. Nah, kita untuk daerah-daerah di mana tidak ada insulin atau insulin susah didapatkan, maka kita juga masih bisa memakai metformin atau diburit dengan pengertian pemakaiannya harus hati-hati. Dan kebanyakan dengan metformin saja umumnya tidak cukup. Jadi sulit dicapai hasil yang baik dengan saja. Jadi umumnya memakai insulin. Ya. Insulin sama dengan yang lain-lain. Yang pemakaian insulin yang sama persis. Ya. Ada kerja pendek, kerja menengah, kerja campuran. Ya. Pemantauan juga harus bagus. Dalam kehamilan harus lebih baik lagi pemantauannya. Karena gula darah harus lebih cepat bagus dalam waktu yang pendek untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, ini macam-macam insulin yang dapat diberikan, dapat juga yang kerja menengah, dapat kerja campuran, dapat basal bolus, ya, persis seperti pemakaian insulin pada keadaan non hamil. Jadi bergantung pada kadar gula darah mana yang lebih memerlukan perhatian. Adjusting juga sama, 2-3 hari, jangan banyak-banyak, ya, 2 unit, 4 unit. Tapi yang penting cepat
Jadi bukan 2-3 bulan, tetapi mingguan. Ya. Cepat tapi hati-hati. Nah, bagaimana dengan insulin analog? Insulin analog itu metabolic potensinya ada yang sama dengan human, ada yang lebih rendah dari human. Di samping itu, mitogenic potensinya ada yang jauh lebih tinggi dari human. Nah, metabolic potensi ditakutkan akan memberikan efek yang berbeda karena dengan mitogenic potensi pengaruh melalui GLP-1 reseptor akan memberikan pengaruh yang tidak baik pada kehamilannya. Ya. Karena itu insulin analog kita belum merekomendasikan pada kehamilan. Pada kehamilan yang dianjurkan adalah human. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada insulin Lispro, insulin aspart, kalau Lispro pernah dilaporkan ada kelainan congenital, walaupun katanya bukan karena Lispronya, ya, aspart tidak. Kita masih bisa memakai obat-obat Lispro, ya, ataupun aspart kalau memang keadaan memerlukan hal tersebut. Memang untuk aspart dibanding dengan human, kejadian hipoglikeminya lebih sedikit. Nah, terima kasih. Ya. Saya kira akan saya lanjutkan dengan kasus. Ya. Ini contoh kasus yang nanti kita bicarakan sesudah pembicara kedua, nanti untuk pertanyaan. Jadi wanita 26 tahun, ya, ada cerita keguguran. Nggak ada kelainan apa-apa, family history dan sebagainya tidak ada. Ya. Physical examination bagus, ya. Karena orang Indonesia dan ada miscarriage, jadi ada 2 faktor risiko, maka dilakukan screening pada pertemuan pertama. Hasilnya ini, ya. Kalau kita lihat hasil ini di atas normal, jadi pasien ini adalah GDM, walaupun 1 jam dan 2 jamnya normal. Lalu gimana? Nutritional advice, lifestyle modification, self-monitoring. Ya. Lalu 1 minggu kemudian diperiksa. Ternyata banyak yang di atas 95 dan di atas 120. Jadi tentu saja insulin. Insulin dipakai yang human, NPH, ya, dikasih 6 unit. Ya. Jadi di sini masih ada yang di atas 140, ya, maka kemudian ditambahkan insulin dan aspart insulin, ya. Jadi NPH, ya, ditambah aspart. Jadi long acting dan short acting. Dinaik turunkan 2 unit, ya. Pernah ada yang hipo ya diturunkan, kalau naik dinaikkan, dipantau dengan baik. Dan ini sampai 40 minggu, ya, 39+3 hari, lahir dengan normal. Ya. Nah, ini monitor gula darahnya, ya, karena masih tinggi ditambah, kemudian juga masih tinggi, yang long acting ditambah dengan short acting dan seterusnya. Ya. Contoh kedua, ini sudah menikah, belum punya anak, diabetes sudah lama dan berobat, ya, di samping diabetes dia ada hipertensi dan ada fatty liver. Ya. Ini mula-mula dia berobat dengan obat antihipertensi, obat kolesterol, dan untuk diabetesnya yang diketahui ini diagnostik diabetesnya jelas, ya, maka dikonsulkan ke IMD. Ya. Lalu mendapat obat. Ini sudah tahun baru ini, maksud saya sudah akhir-akhir, sudah 1 tahunan ini. Jadi obatnya karena orang sakit gemuk, maka dipakai metformin, empagliflozin, liraglutid. Ini untuk obat-obat untuk yang gemuk, ya. Tapi mahal nih, empa dan liraglutid mahal. Ya. Ternyata ini dia mungkin bagus, jadi tidak kontrol-kontrol. 1 tahun kemudian baru kontrol, tidak baik lagi. Mungkin keberatan pakai obat-obat mahal, jadi dia pakai yang agak lebih ringan. Ya, kita pakai Vilda, metformin, empagliflozin, dan obat-obat hipertensi dan kolesterolnya. Nah, kemudian cukup terkendali dengan
Dildagliptin, empagliflozin dan sebagainya ini ya. Kemudian setelah itu pada waktu kontrol terapi dilanjutkan. Tapi bulan Juli dia datang lagi dengan hamil 8 minggu. Karena dia sudah diabetes ya, pragestasional ya, kita tidak ngecek dengan titik IU lagi ya. Ternyata gula darahnya tinggi dan dianjurkan dengan insulin ya. Jadi obat-obat oral di stop, ditukar dengan insulin, diberikan detemir dan glulisin. Nanti barangkali ada komentar mengenai glulisin ya, mengenai obat yang diberikan ya. Ternyata gula darahnya cukup bagus ya, dengan titrasi insulinnya ya. Jadi saat kontrol gula darahnya cukup baik ya, ini masih puasa masih 120-140, jadi masih tinggi, maka obat insulinnya dinaikkan bertahap ya, pakai glulisin. Kemudian 2 pekan kemudian ini gula darahnya bagus, tidak ada hipoglikemi, terapi dilanjutkan. Bulan Oktober dia kontrol dan keadaannya cukup bagus, tidak hipoglikemi, tapi kemudian dia hamil 22 minggu, obat hipertensi diberikan, obat diabetesnya ditukar ya, glulisin ditukar dengan human insulin. Nah, pasien ini sampai saat ini masih kontrol dengan baik ya. Nah, demikian tadi mengenai persiapan diagnostik dan kemudian pengolahan untuk kasus-kasus diabetes dan pregnancy. Demikian tadi pengelolaan, persiapan, pengelolaan, dan kasus. Nanti kasusnya kita bicarakan berikut setelah pembicara kedua, Dr. Suharko Subardi membicarakan mengenai transgeneration cycle management sesudah melahirkan. Saya persilakan Dr. Suharko Subardi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Prof. Sarwono yang telah mengawali sesi ini tadi dengan presentasinya. Kepada para guru besar, senior, dan seluruh sejawat serta GTM 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk share screen. Saya pagi ini kebagian untuk menyampaikan materi dengan judul Management of Post-Delivery Gestational Diabetes. Jadi, 1 di antara 7 kelahiran itu akan dipengaruhi oleh gestational diabetes. Ini adalah outline dari presentasi saya, definisi, patofisiologi, risk factor, early postpartum care, postpartum glucose test, cardiovascular risk in women, dan summary. Definisi, sesuai dengan definisi dari WHO tahun 2013, bahwa GDM atau gestational diabetes mellitus adalah hiperglikemi yang terdeteksi pertama pada saat kehamilan, tapi kemudian ini bisa merupakan suatu diabetes mellitus pada kehamilan atau pregestational diabetes maupun gestational diabetes mellitus sendiri. Nah, kemudian setelah kehamilan, kalau menjadi normal, maka itu adalah gestational diabetes mellitus. Sementara yang tetap dengan hyperglycemia adalah diabetes mellitus atau glucose intoleran. Kemudian definisi gestational diabetes adalah karbohidrat intolerance yang terjadi karena hiperglikemia dengan tingkat yang bervariasi dengan onset yang diketahui pertama kali pada saat kehamilan. Satu
ini merupakan 1-14% dari seluruh kehamilan. Dan ini akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Untuk ibu, maka menimbulkan risiko diabetes tipe 2 maupun preeklamsi, eklamsi, maupun risiko pada saat melahirkan. Sementara pada bayi ada risiko makrosomia, distosia, stillbirth, defek kongenital, hiperbilirubinemia maupun hypoglycemia. Patofisiologi dari gestasional adanya pada normal dengan normal kehamilan yang normal ada insulin resistance karena adanya feto-placental hormon antara growth hormone, human chorionic gonadotropin, human placenta lactogen, kortisol, progesteron maupun prolaktin yang ini akan meningkatkan tumpukan dari lemak dan ini akan membuat meningkatkan resistensi insulin. Kalau kemudian ini ada kompensasi, mekanisme kompensasi dari sel beta, maka terjadi hiperinsulinemia. Nah, kalau terkompensasi, maka kehamilan itu akan normal. Sementara kalau tidak terkompensasi, maka akan terjadi gestational diabetes mellitus. Kemudian ini adalah gambar yang di sebelah kiri ini adalah insulin, kebutuhan insulin, tingkat kebutuhan insulin, sementara ini adalah lama kehamilan. Kita bisa lihat bahwa kebutuhan insulin itu akan meningkat ya dari kehamilan awal konsepsi sampai 30-40 minggu. Jadi terdapat relatif defisiensi insulin di sini ya. Nah, ini juga adanya insulin response yang akut dan insulin sensitivity ya. Ini yang coklat ini adalah gestasional, yang merah jambu ini adalah kehamilan yang normal. Gestasional diabetes hubungannya dengan diabetes tipe 2, kita bisa lihat di sini normal, masih normal, kemudian kehamilan, dan ini bergantung pada faktor-faktor risiko yang nanti akan saya jabarkan, meningkat menjadi temuan abnormal dari pemeriksaan darah yang lanjut dengan early atau awal pengobatan GDM yang menggunakan insulin, kemudian terdapat impaired glucose toleran yang akhirnya akan menjadi tipe 2 diabetes yang tentu akan menyangkut komplikasi kardiovaskuler yang disertai dengan hypertension maupun komorbiditas hypertension maupun hyperlipidemia. Nah, ini risk faktornya untuk GDM, overweight atau obesity dengan BMI lebih dari 25, umur yang lanjut, ada keturunan dari non-white, bukan kulit putih, riwayat tipe 2 diabetes, riwayat sebelumnya gestasional diabetes, paritas, kemudian janin yang laki-laki, multiple pregnancy, faktor genetik, PCOS, merokok maupun psikososial faktor. Ya, ini adalah gambaran dunia mengenai jumlah atau prevalensi dari gestasional diabetes mellitus. Kita bisa lihat di Asia Tenggara ternyata nilainya paling tinggi, yaitu mediannya adalah 15%. Ya. Saya lanjutkan dengan postpartum care, bahwa dikatakan bahwa metformin dan intervensi perubahan lifestyle yang intensif itu akan menunda atau mencegah progresi ke arah diabetes pada wanita dengan prediabetes dan riwayat gestasional diabetes mellitus. Di sini saya tampilkan rekomendasi dari ADA tahun 2020 bahwa dikatakan bahwa wanita dengan riwayat gestasional diabetes akan
akan menerima perubahan gaya hidup yang intensif atau mendapatkan metformin, itu akan menghindarkan dari diabetes. Harus dilakukan screening pada wanita dengan riwayat gestasional diabetes mellitus pada 14-12 minggu postpartum menggunakan 75 gram oral glukose dan menggunakan kriteria yang pada non pregnancy. Wanita dengan riwayat gestasional diabetes harus di screening sepanjang hidupnya untuk kejadian diabetes tipe 2 atau prediabetes paling tidak setiap 3 tahun. Jadi risiko ibu untuk menjadi diabetes adalah 50-70% setelah 15-25 tahun. Sehingga seperti saya katakan tadi harus dilakukan tes setiap 1-3 tahun ya. Manajemen pada awal dari postpartum bahwa kontrol yang kurang baik gulanya dan obesitas serta hipertensi akan meningkatkan frekuensi kelahiran yang belum waktunya dan komplikasi postpartum. Pengobatan yang diberikan pada gestasional diabetes biasanya pada persalinan itu akan dihentikan. Kemudian ibu akan kita anjurkan untuk mengikuti latihan nutrisi yang sehat maupun latihan fisik yang terencana. Juga menghentikan merokok. Kemudian kita anjurkan untuk memberikan ASI. Ada satu penelitian dari The Atlantic Diabetes and Pregnancy Study yang mendapatkan bahwa pada etnik non-Eropa dengan menggunakan insulin waktu kehamilan, ada family history tipe 2DM dan BMI yang meningkat, dihubungkan dengan persisten disglisemia setelah gestasional diabetes mellitus. Pemberian ASI ternyata memberikan keuntungan metabolik, pengaruh metabolik setelah gestasional diabetes mellitus, dan hal ini hendaknya dianjurkan. Ya. Kemudian juga rencana untuk kehamilan berikutnya, termasuk penggunaan kontrasepsi, harus disampaikan pada ibu-ibu tadi. Ya, ini mengulang tadi bahwa breastfeeding bisa mengurangi risiko diabetes setelah kehamilan dengan gestasional. Diabetes. Kemudian tes menggunakan glukometer dianjurkan pada hari pertama setelah melahirkan untuk melihat apakah ada diabetes atau tidak. Jika ada diabetes, maka terapi nutrisi medik maupun pemeriksaan gula darah mandiri maupun aktivitas fisik yang terencana harus dilanjutkan. Bila yang didapatkan diabetes tipe 1, maka dilanjutkan dengan terapi insulin, sementara kalau terapi diabetes tipe 2, kita tambahkan obat-obat oral, ada beberapa, misalnya glibenclamid, lipisid, ini tidak nampak di ASI, tidak ada di ASI, sementara metformin akan diekspresikan ke ASI, tetapi ternyata tidak ada efek yang merugikan pada bayi. Ya. Sementara acarbose belum ada studinya untuk efeknya terhadap kualitas dari laktasi tadi. Litason meskipun hanya sedikit melintas ke ASI, tetapi juga belum ada studinya. Ibu-ibu yang melahirkan tadi juga harus diedukasi mengenai risiko bahwa akan kehilangan bayi dan adanya malformasi kongenital
kalau hiperglikemi tadi tidak diatur atau tidak dikendalikan sebelum kehamilan berikutnya. Kemudian dia akan harus dianjurkan pencegahan komplikasi diabetes dengan kontrol gula darah yang baik maupun tekanan darah. Risiko jangka panjang penyakit kardiovaskuler dengan diabetes tipe 2 dan upaya-upaya untuk pencegahannya. Wanita dengan gestasional diabetes tapi tanpa bukti diabetes yang terdiagnosa sesaat setelah melahirkan, dia harus diberi nasihat untuk melakukan pemeriksaan glucose tolerance test berikutnya nanti. Kemudian juga harus melakukan konsultasi kehamilan sebelum kehamilan berikutnya dan meminta untuk dilakukan screening pemeriksaan gula darah pada kehamilan berikutnya. Kemudian follow up-nya menurut EDA 2016 dilakukan UGTT pada waktu 6-12 minggu kunjungan postpartum, di mana GDM ini akan mengalami risiko tinggi untuk terjadinya diabetes tipe 2. Dilakukan tes setiap 1-3 tahun, kemudian frekuensinya tergantung pada faktor-faktor risiko, misalnya riwayat keluarga, BMI-nya sebelum hamil, membutuhkan insulin atau tidak, atau OAD, ya. Kemudian perubahan lifestyle maupun metformin. Ya. Ini nilai-nilai yang ditetapkan bahwa gula darah puasa untuk diabetes mellitus lebih dari 126, kemudian IGT lebih dari 126, impaired fasting glucose kurang dari atau lebih dari 110, ya, lebih dari 110, kemudian 2 jam 75 gram glukosa, diabetes mellitus lebih dari 200, kemudian IGT lebih dari 140, kurang dari 200, sementara IFK kurang dari 140. Setelah dilakukan pemeriksaan postpartum terhadap gulanya, maka bila ditemukan diabetes tipe 2, maka harus dilakukan modifikasi lifestyle yang intensif dan pengobatan yang mengikuti standar care dari diabetes mellitus tipe 2. Sementara kalau didapatkan impaired glikemia, dilakukan modifikasi lifestyle yang intensif, kemudian setelah 3-6 bulan dilihat apakah stabil gulanya atau meningkat. Kalau meningkat, masuk ke sini. Sementara kalau normal, maka standar dianjurkan modifikasi lifestyle yang standar. Kalau tadi intensif, ini standar. Tiap tahun dilihat lagi ya, kalau stabil, kemudian kalau naik, maka larinya ke sini. Nah, ini tabel atau daftar dari beberapa alasan kenapa dilakukan pemeriksaan GTT tadi pada wanita yang setelah melahirkan dengan gestasional diabetes. Yang pertama adalah adanya bukti bahwa prevalensi yang cukup mengenai gula yang abnormal yang terdeteksi 3 bulan setelah melahirkan. Kemudian adanya abnormal test tadi menyebabkan wanita itu mengalami risiko yang tinggi untuk menjadi diabetes dalam waktu 5-10 tahun. Kemudian bukti pada clinical trial yang cukup pada wanita dengan glucose intoleran bisa ditunda atau dicegah dengan cara intervensi lifestyle dan mungkin pengobatan. Dan yang keempat dan kelima ada identifikasi pengobatan dan perencanaan pada kehamilan berikutnya setelah gestasional diabetes mellitus bisa
mengurangi kemungkinan kehilangan fit bayi dan malformasi kongenital. Ya, tadi OGTT ada menggunakan 75 gram gula. Ini adalah tabel dari berbagai studi di berbagai tempat di dunia yang menunjukkan adanya abnormalitas nilai gula setelah melahirkan pada mereka dengan gestasional diabetes mellitus. Ini ada beberapa, waktunya 4-13 minggu, ada yang 2-11 tahun, ya. Kemudian persentase dari IFG yang ditemukan, kemudian persentase dari IGT yang ditemukan, persentase dari diabetes mellitus yang ditemukan. Nah, ini berdasarkan etiknya nih dari satu penelitian di San Jose, California, ya. Ada India, Asia, dari India, dari Asia Timur, ya. Normal GTT sekian. Isolated itu kalau hanya ada impaired fasting glucose, ini isolated impaired glucose toleran, ini kombinasi didapatkan IFG dan IGT, ya. Nah, ini cross tabulasi dari tadi yang berdasarkan BMI-nya yang berbeda-beda, 25, 29, ya, pada etnis ASEAN Indian, Asia Timur, dan selanjutnya. Risiko kardiovaskuler pada wanita dengan GDM, bahwa proses inflamasi itu sudah diketahui menyumbang kejadian aterosklerosis. Maka berbagai penelitian dilanjutkan menyangkut peran dari lipoprotein, sitokin, stres oksidatif, maupun hilangnya bioaktiviti dari asam nitrik, kemudian efek dari angiotensin maupun aldosteron. Beberapa studi menggunakan profil lipid, yaitu total kolesterol, LDL, dan sebagainya, untuk meneliti wanita dengan riwayat gestasional diabetes sebelumnya. American Heart Association sangat mendukung penggunaan HSCRP sebagai marker inflamasi yang terbaik, ya. Hiperglikemi gestasional itu bisa meramalkan atau meningkatkan kejadian metabolic syndrome nantinya, ya. Sehingga investigasi atau penelitian untuk metabolic syndrome sebagai CVD risk factor harus dilakukan setelah diketahui adanya GTS, gestasional diabetes mellitus, untuk menentukan kemungkinan kejadian CVD, ya, dan usaha-usaha untuk mencegahnya. Secara ringkasannya, maka wanita dengan gestasional diabetes yang diketahui mempunyai riwayat prediabetes harus mendapatkan intervensi yang perubahan gaya hidup yang intensif atau diberikan metformin untuk mencegah diabetes. Pemberian ASI akan mengurangi diabetes setelah kehamilan gestasional. Dilakukan penyaringan wanita dengan riwayat GDM setiap pada 4-12 minggu postpartum menggunakan 75 gram oral glukosa. Wanita dengan riwayat gestasional akan di screening untuk kejadian diabetes mellitus tipe 2 setiap 3 tahun. Sementara hiperglisemi gestasional akan memprediksi kejadian atau risiko kejadian sindroma metabolik. Saya rasa ini merupakan slide saya yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undang Prof. Sarwono untuk kembali ke ruang ini. Dan ini untuk menyingkat waktu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Prof. Sarwono nih, dari Dr. Yohanes Budiono. Prof. Sarwono, apakah sudah ada perkembangan terapi gen pada janin dengan ibu DM agar kedepannya bayi tidak menderita DM juga? Silakan, Prof.
Suaranya belum unmute, Prof. Di unmute, Prof. Yang di bawah sebelah kiri, Prof. Di unmute, Prof. Iya, betul. Terima kasih. Terapi gene memang mungkin bisa teoritis bermanfaat untuk penyakit-penyakit yang diturunkan, ya, seperti diabetes antaranya. Tapi sampai saat ini masalah masih banyak dan untuk anak pasien diabetes belum sampai ke sana. Ya. Itu aja. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Arif Rahman Hakim. Izin bertanya, untuk pemeriksaan TTGO di FKTP yang tidak mempunyai larutan glukosa 75 gram, apakah bisa diganti dengan gula pasir? Jika bisa, berapa sendok konversinya? Ya, 75 gram itu glukosa yang anhidrous. Ya, kalau ditukar dengan gula pasir ya ketepatannya kurang, ya. Tetapi gramnya saya juga tidak punya angka mesti berapa gram, ya. Tapi lebih banyak mestinya responsnya lebih baik. Jadi kalau dikasih dengan gula yang manis sekali bisa, ya yang manis sekali lebih dari 75 juga nggak apa-apa. Ya. Memang ada yang mengganti dengan makanan, ada yang menggantikan dengan coklat, ya, suruh makan sebanyak-banyaknya. Tapi angka-angka standar adalah dengan yang glukosa 75 gram. Jadi boleh saja hanya untuk menaikkan supaya lebih tinggi lagi, makannya lebih banyak dengan makanan, atau bahkan dengan gula pasir, ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi angka yang persis tidak ada. Baik, ini pertanyaan keduanya, kenapa target kendali gestasional diabetes lebih rendah dibanding DM tipe 2 yang biasanya? Ya, targetnya kan adalah gula darah normal pada orang hamil yang tidak diabetes. Itu angka-angka termasuk angka kita kan juga sampai 95-an. Memang lebih rendah karena pengaruh hormonal macam-macam tadi. Gula darah pada orang normal hamil itu lebih rendah. Jadi targetnya adalah sama dengan orang hamil normal. Karena itu ada ngambil 95 dan sesudah makan 120, ya. Karena memang itu adalah kadar gula darah normal pada orang hamil yang tidak diabetes. Jadi itu adalah target pengelolaannya. Baik. Ini pertanyaan berikutnya dari Dr. Ferry Purba. Izin bertanya, apakah ada peran HbA1c untuk diagnostik diabetes gestasional? Kalau bisa dipakai, berapa batasannya untuk diagnosis DMG? Ya, A1C kan jangka panjang, ya. Jadi walaupun bisa juga dipakai, tetapi kita mesti memakai juga yang gula darah N dan PP lebih frequent, ya. Karena A1C kan perubahannya baru kurang lebih 2-3 bulan. Padahal kita harus cepat. Jadi kalau sekali-sekali dipakai A1C baik, ya. Targetnya ya target sama dengan normal ya 6,5, bisa lebih rendah lagi karena orang hamil memang lebih rendah. Saya tambahkan untuk Dr. Ferry bahwa untuk postpartum maka pengamatannya tetap menggunakan OGTT bukan HbA1c karena sudah ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa hasilnya lebih baik dengan OGTT. Bahkan dibandingkan dengan fasting glukos juga masih lebih baik OGTT. Kemudian berikutnya Prof, ini dalam pengalaman saya dari Dr. James Markus Wiguna, dalam pengalaman saya di fasilitas kesehatan primer, saat ini di Indonesia untuk screening rutin pada ibu hamil hanya dilakukan pemeriksaan glukosa pada urin
termasuk pada kelompok dengan risiko misalnya obesitas dengan first degree relative DM. Apakah pemeriksaan rutin ini masih cukup sensitif atau sebaiknya sebagai dokter umum tetap menganjurkan pemeriksaan setidaknya gula darah puasa pada pasien dengan risiko DM, Prof? Ya, urin kurang bagus ya untuk deteksi JDM ya. Anjurannya JDM adalah tadi ya dengan glukosa 75 gram dan kemudian angka-angkanya ada tadi. Nah, dahulu si Perkini supaya gampang ya pakai 75 gram tapi angka yang dipakai cuma yang 2 jam saja. Nah, itu lumayan daripada urin. Jadi kalau susah ya pakai modifikasi. Angkanya tadi ada yang 92, 180, 153. Jadi nggak usah diperiksa tiga-tiganya. Periksa aja satu yang 2 jam sesudah 75 gram. Ya. Atau yang puasa saja juga bisa. Yang puasa itu juga sudah dapat kalau di bawah 92 normal, di atas 126 itu diabetes, kalau tengahnya JDM. Itu untuk fasilitas yang kurang memadai, jadi bisa modifikasi. Tapi dengan urin kurang. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Lindawati Amsir. Ada kasus dalam DM kehamilan dengan terapi insulin kerja panjang kombinasi dengan kerja pendek pasca persalinan. Pasca persalinan terapi di stop, namun beberapa bulan kemudian gula darah naik lagi. Pertanyaan saya, kapan sebaiknya menghentikan terapi pada DM dengan kehamilan, khususnya pada pasien ini dan secara umum? Dengan catatan ayah pasien ada DM juga. Ya, kalau biasanya kalau yang gestational diabetes betul, bukan yang DM in pregnancy, itu kebutuhan insulinnya lebih sedikit. Jadi kalau kebutuhan insulinnya banyak untuk menurunkan, nanti mestinya prediksinya sesudah hamil, sudah melahirkan, DM-nya masih ada. Walaupun nanti mesti dites, nanti Dr. Harko. Ya. Yang jelas pada waktu habis melahirkan, kebutuhan insulin itu turun drastis. Barangkali 50%. Jadi hati-hati pada waktu postpartum atau durante partus, itu gulanya bisa turun kalau kayak dosis yang lama. Jadi mesti diturunkan. Ya. Bahkan ada yang kemudian tidak pakai obat, tidak pakai gula, tidak pakai insulin. Ya. Mungkin Dr. Harko bisa menambahkan mengenai pemberian insulin sudah melahirkan. Silakan Dr. Harko. Ya, sesudah melahirkan tentu digunakan tadi screening dengan OGTT. Kemudian kalau memang pasien ini sudah didiagnosa sebagai DM pada kehamilan atau dia memerlukan insulin selama kehamilan, maka tetap dilakukan pemantauan gula darah puasa 2 jam dan kemudian dilanjutkan insulinnya sesuai dengan hasil-hasil tadi. Ini saya kira dua pertanyaan terakhir, Prof, dari Dr. Rimasari Istiqomah. Saya mau bertanya, terapi yang cocok untuk pasien dengan resistensi insulin dan PCOS dengan obesitas sebaiknya diberikan terapi apa? Dan jika hamil, apa terapi obat dapat terus dilanjutkan? Oke, jadi dengan PCOS hamil, ya mereka biasanya sudah memakai metformin dahuluan sebelum hamil. Nah, sesudah hamil, kan metformin juga bukan kontraindikasi ya. Memang yang terbaik insulin karena umumnya dengan metformin saja tidak memadai. Tapi kalau memadai dengan metformin ya silakan aja ya. Ada penelitian di Filipina yang orang PCOS yang hamil kemudian obatnya diteruskan metformin ataupun obatnya di stop dan diganti itu hasilnya sama saja baiknya. Jadi metformin karena toh di tempat misalnya tidak ada insulin atau insulin susah, kita juga bisa masih memakai metformin. Ya. Tidak ada atau belum ada penelitian atau hasil yang tidak baik untuk bayinya karena metformin. Di kebidanan untuk yang PCOS juga diteruskan dengan metformin, hasilnya juga bagus.
Yang terakhir dari Dr. Elviani, berapa syarat kadar gula darah pasien hamil mau ST yang gula GDM dan DM tipe 2 yang hamil? Kalau seksio cesaria syaratnya ya sama dengan perioperatif ya. Tadi kalau yang untuk diabetes untuk hamilnya, untuk janinnya 95 atau ada yang 105, 120 lebih rendah. Nah, kalau mencapai kontrol yang baik untuk hamilnya pasti untuk operasi baik. Karena untuk operasi seperti biasa saya kira di bawah 180 pun atau di bawah 200 pun ya operasi bisa jalan dengan baik. Saya kira karena waktu yang sudah melewati batas, maaf kepada Dr. Yohanes Sudiono yang mengajukan pertanyaan kedua, terpaksa belum kita jawab. Namun bisa saya ringkas bahwa pada gestasional diabetes mellitus kita ada beberapa kriteria tadi, tapi yang digunakan kita per KENI adalah angka-angka OGTT puasa 95, 1 jam 180, kemudian 155, 2 jamnya. Kemudian pada saat selama kehamilan, kalau memang gula darahnya ditemukan lebih dari 130, maka diberikan insulin. Kalau sebelumnya cukup lifestyle dan mungkin ditambahkan metformin. Sementara pada postpartum, maka pasien ibu dianjurkan untuk memberikan ASI dan melakukan lifestyle modification serta metformin kalau diperlukan. Juga tes untuk OGTT setiap dalam waktu 4-12 minggu dan setiap 3 tahun untuk menghindarkan kemungkinan diabetes mellitus tipe 2. Saya kira saya harus mengakhiri sesi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar JDM 2020 dan semua yang sudah aktif berpartisipasi mengajukan pertanyaan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Prof. Sarwono sebagai pembicara. Saya ucapkan terima kasih juga. Terima kasih Prof. Yuk, monggo.